Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Meski sudah ada pernyataan dari Ditjen Lapas yang menyatakan aktor Amar Zoni tak terlibat dalam peredaran narkotika di dalam Lapas Salemba, melainkan hanya sebagai pengguna yang kedapatan masih menyimpan narkoba jenis ganja. Tapi kemarin sidang perdana kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat yang melibatkan pemilik nama Muhammad Amar Akbar dan 5 terdakwa lainnya digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan dakwaan. Amar dan kelima napi yang kini berada di penjara Hairis Nusa Kambangan, Jawa Tengah hadir melalui Zoom meeting yang tersambung pada layar yang ditampilkan di ruang sidang. Tentu kan kita pertanyakan kenapa kok bisa sidangnya online. Nah, karena apa? Sesuai dengan KUHP kan dasarnya tadi dibacakan peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung dulu kan masalah COVID. Itu iya kan. Nah, sekarang kan nggak COVID lagi. Tadi yang disampaikan memang kalau secara online itu kan kendalanya banyak. Kemudian hambatan-hambatan komunikasinya banyak. Dalam pembacaan dakwaan itu, Amar CS didakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. JPU menyoroti adanya kerjasama antar terdakwa untuk mengedarkan berbagai jenis narkoba, mulai dari sabu, ganja hingga ekstasi. Amar Zoni CS didakwa berperan sebagai perantara dalam transaksi narkotika golongan 1. Yang mengejutkan, JPU bahkan mendakwa Amar bukan sebatas pengguna, melainkan bagian dari jaringan yang terorganisir. Ya dakwah bisa-bisa aja lah. Karena apa? Karena kan memang asumsinya yang barang bukti yang di atas 5 gram itu kan mau bercandu dia kayak mau apa kayak tetap aja 114. Tapi kan kalau 114 kan pengedar atau penjual. Nah itu kan udah dibantah oleh Pak Dirjen ya. Bahwa Pak Dirjen bilang ini bukan peredaran narkotika. Saya bukanlah seorang pengedar, saya hanyalah seorang public figure yang sedang dalam masa pembinaan, berusaha patuh agar cepat segera pulang. Saya cuma tadi itu kaget dapat surat itu aja, maka saya buat konten itu secara spontanitas. Ternyata Amar sudah dibawa ke Nusa Kambangan, kan kita mau jenguk tadi sama Bu Dokter. Rabu lalu di Kejaksaan, Rabu ini di Nusa Kambangan. Aduh, Masya Allah banget. Dakwaan ini jelas kontras dengan pembelaan Amar seperti yang pernah diungkapkannya melalui 3 lembar kertas surat yang dikirimkannya kepada Ustadz Dery Sulaiman. Bahkan kemarin pihak keluarga termasuk kekasihnya Kamelia dan ibu angkatnya Haryati protes agar sidang tak digelar dengan cara Zoom. Melainkan Amar dihadirkan langsung untuk mengungkap semua tabir janggal penetapan Amar sebagai pengedar. Iya, nggak keluarga doang, jaksa pun kan juga udah minta karena akan merepotkan jaksa sendiri nantinya ya Om ya. Dan JPU, jaksa wajib menghadirkan terdakwa di persidangan. Meriot tahu kan? Tahu. Nah, teroris ini kan ditahan semua di Nusa Kambangan. Nah, dihadirkan ke Jakarta. Kan tidak ada masalah. Kenapa kok Amar, apakah dia artis? Ya kan, ada diskriminasi dong kalau begini kan. Itu yang diharapkan. Jadi segera supaya Hakim, kemudian Dirjen Lapas, dan dalam hal ini Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat bisa mempertimbangkan hal ini. Ya, meski ada inisiatif dari Ditjen Lapas terkait status Amar hanya sebagai pemakai, namun tampaknya beberapa pejabat di tubuh Kejaksaan Agung dan Lapas masih punya keyakinan jika Amar ikut terlibat. Tapi bagaimanapun, suara dari dalam penjara yang diungkap Amar perlu didengarkan secara luas. Terlebih, proses pemindahan Amar dan kelima terdakwa lainnya terkesan serba cepat dan kilat. Pihak Amar bahkan mensinyalir jika Amar sebagai pecandu narkoba seolah dimanfaatkan untuk mengorbitkan jabatan atau menutupi kasus yang besar. Tidak ada ampun bagi siapapun yang masih coba main-main narkoba di dalam lapas, apalagi mengedarkan. Saya yakin 100% Bang Amar bukan pengedar, Bang Amar bukan yang diberitakan oleh media, bukan. Tapi Bang Amar adalah korban.
Bagi Camelia, kekasih Amar, bayang-bayang hukuman dengan pasal berlapis yang dituduhkan kepada kekasihnya cukup serius, dari ancaman seumur hidup hingga hukuman mati. Lantas apa saja yang akan dilakukan Camelia dan keluarga Amar untuk menyelamatkan Amar dari jerat hukuman serius tersebut? Benarkah Amar sudah siap akan membongkar semua kejanggalan di dalam lapas jika kelak dihadirkan? Lantas benarkah dengan kasus baru ini rencana Camelia menikah dengan Amar akan ditunda? Penyalahguna narkotika hukumannya adalah rehabilitasi. Itu sudah tepat sekali. Nah, hukuman rehabilitasi itu ya hukuman, tetapi direhab. Ada atau tidaknya perasaan Amar tuh harus dibantu, dirangkul gitu. Karena saat dia jatuh nggak ada orang yang deketin dia. Itu jadi gini, bukan rencana tuh ada tapi nggak rencana pulang langsung nikah. Cuman emang barangnya Bang Amar udah di rumah aku semuanya. Karena waktu itu dipindahin dari kakak angkatnya Bang Amar, Uni Dwi, itu Bang Amar minta dipindahin ke rumah aku. Gitu aja gitu. Jelang vonis yang akan dibacakan majelis hakim dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU terhadap terdakwa Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Kemarin sidang perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang alias TPPU telah memasuki pekan ke-17 dengan agenda tanggapan atas replik JPU atau duplik yang dibacakan kubu Nikita Mirzani. Untuk meyakinkan majelis hakim dalam proses pembacaan duplik ini, Niki sempat meneteskan air mata. Pada dupliknya, ia menepis semua tudingan pihak JPU yang sebelumnya dibacakan dalam replik atau tanggapan atas pledoi Niki pada pekan lalu. Nangis akhirnya selesai setelah puas. Tadi dupliknya kan bikin sendiri, memang menjawab semua replik yang jaksa katakan minggu lalu gitu. Hari Senin kemarin. Karena tekanan yang udah dirasakan hampir 1 tahun ya, 9 bulan ya, hampir 1 bulan. Itu 9 bulan ya, cukup lama banget sih. Meski menangis, tapi seolah Niki berusaha menyembulkan keyakinan jika dirinya akan bisa lolos dari jerat hukum yang dilaporkan seterunya bos skincare Reza Gladys. Niki bahkan sempat tiktokan jelang sidang pembacaan duplik. Hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan, jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu, kayak udah mulai kayaknya sirkus mau selesai masalahnya gitu. Pak, saya seneng kok kalau ngelihat NM itu keren, datang ke persidangan kan menunjukkan keadaan dia bahwa dia baik-baik saja dan dia happy kan. Dia nggak merasa keberatan ada di dalam tahanan, mungkin dia betah kan. Terserah lah dia mau ngomong apa aja, terserah ya, nanti kita lihat aja nanti endnya di tanggal 28. Jika tak ada bukti konkret, lantas bagaimana dengan aliran dana uang yang disebut-sebut sudah disetor ke perusahaan properti untuk kebutuhan membeli rumah di kawasan Tangerang Selatan? Benarkah bukti itu fiktif belaka? Bagaimana pula dengan bukti-bukti jika Niki memang pernah mereview produk skincare milik RG, sementara JPU mempersoalkan kapasitas Niki yang bukan dokter ahli di bidang itu? Bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak mempunyai kedudukan hukum dan keahlian dalam melakukan edukasi tentang kesehatan kulit. Ya, kalau orang review skincare itu kan nggak harus seorang dokter ya. Yang penting dia tahu kalau bahan-bahan yang di dalam skincare itu berbahaya, itu nggak harus seorang dokter. Ya, baik jaksa penuntut umum maupun kubu Niki masing-masing boleh saja mengklaim sama-sama punya bukti atau sama-sama saling tuding dengan cara berakting atau mengarang cerita. Tapi semua keterangan yang sudah digelar selama 17 pekan sidang itu toh nyatanya majelis hakimlah yang nanti punya kesimpulan. Akankah kelak Niki bebas atau sebaliknya akan dihukum sesuai pasal yang dituduhkan? Lantas bagaimana keyakinan kubu Niki akan vonis majelis hakim nanti? Bagaimana pula keyakinan kubu Reza? Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan.
akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Kita nggak usah berpikir, oh dia terpuruk, oh dia sakit, oh dia happy. Karena kami sangat mempercayai proses hukum, kami sangat menghormati proses hukum. Niki bukan saja tengah was-was menunggu putusan vonis majelis hakim setelah replik JPU dibalas dengan pembacaan duplik dari juru bela Niki, tapi juga tengah disoal lantaran videonya ketika dirinya di dalam penjara menggunakan smartphone secara bebas belakangan viral hingga membuat seterunya Dr. Richard Lee ikut mempersoalkan aturan dalam lapas. Ini tanggapannya soal DRL nih, Dr. Richard Lee katanya menuduh Ami main HP di tahanan gimana?